Alhamdulillah. Bapak, saya mohon waktunya Bapak sebentar ya. Saya akan melakukan wawancara terkait topik pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Bapak. Apakah Bapak bersedia? Insya Allah bisa saya untuk membantu menjawab beberapa hal yang terkait tentang persoalan dilema etika rujukan. Ya, betul sekali Pak. Ini langsung saja nih Bapak ya. Selama ini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Baik, terima kasih untuk menjawab ini butuh kehati-hatian. Kalau nanti saya keliru menjawab tentunya akan dipersepsikan berbeda. Jadi begini Bu Titi, kaitan dengan cara mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika di sekolah, ini adalah dengan memahami situasi di mana terdapat konflik antara nilai-nilai moral atau prinsip-prinsip etika yang berbeda, dan seringkali ini tidak ditemukan solusi yang jelas atau mudah. Nah, terdapat banyak kasus dilema etika yang dapat muncul di sekolah, baik yang melibatkan siswa, guru, atau staf sekolah. Nah, ini ada beberapa contoh kasus di sekolah, misalnya ini tentang kaitan dengan informasi pribadi. Jadi misalnya catatan akademik, riwayat medis, hal-hal yang bersifat privasi yang diberikan kepada pihak lain tanpa izin atau alasan yang jelas. Kemudian juga misalnya terjadi pembulian dan pelecehan, baik itu dilakukan secara verbal, fisik, atau melalui medsos online. Ini bisa dilakukan oleh guru maupun oleh siswa. Dan itu terjadi ke siapa saja ya? Bisa menimpa siapa saja ya, gitu ya? Betul. Kemudian karena kaitan dengan tugas-tugas dan sebagainya, ini bisa terjadi adanya plagiasi, plagiat atau kecurangan, karena kan sistem pendidikan ini kan terkait dengan tugas-tugas dan sebagainya itu, ini memungkinkan terjadinya adanya plagiasi atau kecurangan. Kemudian juga ada sikap diskriminatif dalam perilaku ataupun komentar yang didasarkan pada ras, agama, gender, atau orientasi seksual. Ini secara tidak disadari, sadar itu Bapak Ibu guru tentu pernah melakukan, karena misalnya mungkin maksudnya gurauan, tetapi itu arahnya sudah sifatnya diskriminatif. Kemudian yang berikutnya itu mengenai kehadiran dan izin, dan ini seringkali terjadi tidak hanya di, yang paling banyak tentu adalah di siswa, ya, memberikan izin ketika sakit, kemudian ketika ada masalah keluarga atau ada masalah pribadi yang lainnya. Pun ini juga terjadi di guru maupun tenaga pendidikan. Artinya hal yang sifatnya tidak penting itu diusahakan bahwa bagaimana yang bersangkutan mendapatkan izin. Kemudian yang berikutnya ini masalah penggunaan teknologi. Nah, ini dilematis juga. Jadi dalam pembelajaran dan komunikasi yang mencakup isu-isu privasi online, penyalahgunaan media dan cyberbullying ini terkait dengan penggunaan teknologi. Kemudian pemilihan kurikulum, jadi memilih materi-materi yang diajarkan dapat memicu tentang disparitas nilai-nilai agama dan kebijakan. Ini tentu terkait dengan kurikulum ini, satu di antara yang lainnya bersepakat
Artinya secara umum sepakat, memang dari sisi praktis itu belum tentu. Dan itu mempengaruhi kinerja ya. Betul. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai keterlibatan orang tua. Jadi isu-isu seperti konflik antara orang tua dan guru, bagaimana mengatasi orang tua yang terlalu mendominasi dalam keputusan pendidikan. Nah, ini terkait ini kan kemarin kita juga mengumpulkan orang tua wali terkait dengan aturan bahwa siswa itu dibatasi dalam penggunaan handphone dalam proses pembelajaran. Kemudian yang berikutnya, ini kasus identifikasi yang berikutnya adalah dalam pengelolaan dana dan sumber daya. Jadi untuk memprioritaskan dan memastikan bahwa dana yang dialokasikan di masing-masing unit kerja itu diupayakan adil, efisien, dan efektif. Nah, oleh karena itu penting, untuk mengatasi dilema etika di sekolah itu harus memegang pada prinsip moral, integritas, kemudian peraturan sekolah yang relevan. Karena dalam banyak kasus penting juga melibatkan banyak pihak seperti siswa, guru, orang tua, staf sekolah untuk mencapai solusi yang adil dan transparan. Itu jawaban saya. Luar biasa Pak, ternyata variatif sekali ya. Bapak mengidentifikasi kasus-kasusnya ya. Di sini beragam sekali. Nah, gini Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Nah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, di situ sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, untuk dua hal yang kasus yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, untuk menjalankan keputusan di sekolah yang melibatkan kasus seperti itu tadi, tentunya harus dilakukan langkah dengan hati-hati. Nah, langkah-langkah yang bisa diambil yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Jadi memahami semua aspek yang terlibat dan kemudian dipahami nilai-nilai kebajikan yang relevan. Kemudian yang berikutnya itu adalah mengumpulkan informasi dengan melibatkan semua pihak, mencari sumber daya tambahan atau melakukan riset penyelidikan jika diperlukan. Yang selanjutnya adalah mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan. Ada keadilan, integritas, kejujuran, tanggung jawab, ataupun empati. Ini penting. Ya. Kemudian yang lainnya adalah mempertimbangkan konsekuensi. Jadi setiap keputusan itu ada konsekuensi yang diambil, baik itu di jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Dan yang selanjutnya ini adalah mempertimbangkan adanya solusi alternatif. Jadi Jadi dengan melihat situasi dari berbagai sudut pandang serta yang memungkinkan dapat menghormati nilai-nilai kebajikan tersebut. Ya, kemudian melakukan konsultasi. Jadi apapun keputusan kita itu kira-kira ini dilakukan atau tidak, karena tentu orang per orang, ya, artinya siapapun ada namanya keraguan. Nah, unsur keraguan ini tentu butuh orang lain yang memiliki otoritas. Jadi kalau saya tentunya kan konsultasi dengan teman-teman unit kerja, atau kalau tidak, ya mungkin lebih di atasnya lagi di pengawas dengan kasih atau dengan kepala cabang. Itu yang bisa dilakukan. Kemudian berikutnya adalah mempertimbangkan semua faktor. Jadi dipertimbangkan dari permasalahan itu biar komprehensif, bisa diselesaikan dengan baik. Kemudian perlu tindakan yang konsisten. Jadi setelah membuat keputusan, ya, penting untuk bertindak konsisten sesuai dengan kesepakatan.
Jadi ini yang tidak boleh dilupakan. Kadang-kadang kan karena minim pengawasan itu orang lalai seperti itu. Dan yang terakhir ini adalah evaluasi hasil. Jadi setelah mengambil tindakan dari keseluruhan itu, kita mengevaluasi terhadap hasilnya. Apakah keputusan ini sudah sesuai dengan yang diinginkan dan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang berlaku. Maka jika tidak, pertimbangan untuk melakukan perubahan yang sesuai ini tentu harus dipertimbangkan lagi. Jadi perlu dilihat membuat keputusan yang mengandung nilai kebajikan ini menjadi tugas yang sulit. Nah, akan tetapi ya perlu pertimbangan semua aspek tadi, berpegang teguh pada yang pertama adalah nilai-nilai yang benar. Jadi kalau tanpa itu tentunya kita malah nanti akan menjadi buyar, kata itu menjadi buyar. Nah, selain itu juga diperlukan ya, untuk mengambil keputusan itu perlu adanya keterbukaan, perlu belajar beradaptasi dengan pengalaman yang diperoleh melalui keputusan-keputusan yang diambil, baik itu regulasi sebelumnya sebagai bahan dalam memutuskan sesuatu. Itu Bu Titi jawaban saya. Baik Bapak, nah dari keterangan Bapak berarti perlunya kolaborasi, perlunya kesepakatan bersama dan berkesinambungan ya Pak ya, untuk melakukan segala sesuatunya biar nggak timpang seperti itu. Nah sekarang Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Yuswanto anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Mahardika? Yang efektif? Ya, untuk yang selama ini yang biasa kami lakukan untuk melakukan menyelesaikan permasalahan dilema etika itu, yang pertama ya, langkah-langkahnya adalah memahami dulu, memahami dilema etika tersebut yang kita hadapi seperti apa, dengan identifikasi konflik antara nilai, norma dan prinsip etika yang terlibat. Kemudian tadi saya sampaikan adalah melakukan konsultasi dengan orang lain, mendengarkan pendapat, sudut pandang agar wawasan kita itu lebih luas. Kemudian tadi pertimbangan juga perlu diperhatikan adalah mempertimbangkan konsekuensi secara keseluruhan, kemudian mengevaluasi nilai dan prinsip etika, apakah keputusan yang dipilih sejalan atau tidak. Kemudian mencari solusi yang kompromistis, jadi yang paling tidak seimbang, ya. Karena tidak ada keputusan itu yang sempurna. Maka harus dilihat beberapa aspek konflik, tanpa melanggar nilai-nilai etika atau prinsip yang ada. Kemudian pertimbangan aspek hukum. Jadi karena dalam pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu sudah memiliki aturan terutama tata kelola sekolah, ini diatur dalam penanganan benturan kepentingan sesuai dengan Pergub nomor 46 tahun 2020. Kemudian adalah yang tidak kalah pentingnya lagi, pertimbangan dampak keamanan dan kesejahteraan, kemudian dampak positif atau negatif. Sekiranya itu nanti masih terdapat kesulitan, kita perlu meminta pihak profesional. Ya. Jadi selama proses pengambilan keputusan penting untuk tetap bersikap fleksibel, terbuka terhadap perubahan. Nah, karena keputusan etika ini seringkali mempertimbangkan sesuatu yang wilayahnya itu abu-abu, tidak jelas. Karena itu menjaga komunikasi yang baik dengan staf dan tetap terbuka ini
penting dilakukan. Ya, di sini ya Pak, bahasanya kan lemah diingatkan. Iya. Nah di sini kasus-kasusnya di SMA negeri Satu Jati pasti juga kemungkinan ya, Iya. kemungkinan juga muncul dari itu benturan kepentingan juga. Betul. Seperti itu nih Pak. Berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika? Baik, ini perlu kehati-hatian dalam memulai permasalahan ini karena dari pengalaman kita berada di institusi pendidikan telah diketahui bahwa ini adalah tantangan yang berat yang harus dihadapi dari waktu ke waktu. Nah, ketika kita menghadapi situasi seperti ini dan kita tidak memiliki patokan nilai yang benar, tentunya malah akan menjadi masalah. Nah, secara umum yang perlu diketahui dilema etika itu bisa dikategorikan yang pertama individu melawan kelompok, yang rasa keadilan melawan rasa kasihan, kebenaran dengan kesetiaan, kemudian jangka pendek dengan jangka panjang. Nah, secara ringkas yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema itu yang pertama adalah adanya kepentingan pribadi atau kelompok atas berjalannya regulasi dan tujuan sekolah. Kemudian yang berikutnya adalah adanya situasi di mana terdapat konflik antara nilai-nilai dan prinsip-prinsip etika, dan ini tidak ada solusi yang jelas karena kan ini SOP dan sebagainya kan caranya seperti apa kan ini bersifat tidak masuk dalam ranah yang secara praktis dicakup untuk benturan kepentingan. Jadi kan karena sifatnya seperti itu yang kita kasihkan. Kemudian relatif kurangnya informasi dan pemahaman terhadap budaya organisasi, kemudian regulasi dan tata kelola sekolah yang itu yang merupakan tantangan. Jadi ada 3: kepentingan, situasi, dan pemahaman terhadap budaya organisasi. Nah, di sini Pak, menurut Pak Yus ya, apakah Pak Yus memiliki sebuah jadwal tertentu atau Bapak langsung menyelesaikan masalah tersebut di tempat ya, atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk penyelesaiannya? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Baik, untuk tata kelola dan jadwal dalam penyelesaian kasus dilematika ini kami tidak memiliki jadwal dan tata kelola yang khusus. Jadi untuk menyelesaikan masalahnya ini sesuai dengan kepentingan dan prioritas yang dihadapi. Sedangkan prosedur penanganan untuk kasus seperti itu kita berbicara pada 2 hal. Yang pertama adalah kode etik guru, kemudian kode etik guru dan peraturan gubernur nomor 46 tahun 2020 tentang penanganan benturan kepentingan serta peraturan disiplin PNS. Itu patokan. Kalau di SMA negeri Satu Jati banyak ya Pak yang ASN-nya atau PNS-nya? Kalau ASN sekarang porsinya lebih banyak. ASN, Ya. PNS, P3 itu ya Pak? P3K dan PNS. Ini Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam kasus-kasus dilematika? Nah, kalau untuk pertanyaannya seseorang, nah ini menuju ke orang ya Pak? menuju bahwa saya tidak independen, ini saya diserahkan. Tapi kalau faktor apa saja yang mempermudah, tentunya ada beberapa hal yang menjadi patokan. Yang pertama adalah nilai dan prinsip etika.
Ini yang harus dipegang kuat serta jelas. Kemudian adanya pendidikan dan kesadaran etika yang telah diketahui oleh rekan-rekan guru dan tenaga pendidikan. Meskipun ini belum dilakukan secara maksimal karena pengetahuan dan pengalaman rekan-rekan guru dan teknik itu bervariasi. Kemudian yang berikutnya ada ruang diskusi dan konsultasi dengan pihak terkait. Nah, ini faktor yang tentunya mempermudah. Dan yang lainnya adalah etika organisasi yang diatur oleh dalam disiplin PNS, kode etik guru, dan tadi yang saya sampaikan mengenai penanganan perguruan kepentingan. Dan yang terakhir adalah refleksi diri sebagai waktu untuk merenungkan bahwa nilai-nilai dan prinsip moral yang dapat membantu membuat keputusan yang konsisten. Jadi ini bukan personal, tapi ini adalah namanya sistem. Tapi kalau seseorang ini sifatnya personal, sehingga kan seolah-olah saya dalam mengambil keputusan itu dibayang-bayang. Seperti orang itu ya, baik Bapak. Nah, dari semua hal yang sudah disampaikan Pak Yuswanto, nah pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan yang etika? Terima kasih. Dari semua hal yang tadi disampaikan, ini pembelajaran yang menurut saya itu beberapa prinsip dalam pengambilan keputusan. Di antaranya yang pertama adalah adanya transparansi. Ini bukan kok kemudian semuanya dibuka rendah, tidak seperti itu bayangannya, tapi kan tetap ada batasan-batasan yang sesuai dengan mana yang pantas dan tidak pantas, baik tidak baik. Kemudian adanya partisipasi dari stakeholder, ini perlu karena dukungan. Kemudian adanya prinsip akuntabilitas, jadi kita bekerja itu selalu dimintai namanya bertanggung jawab. Karena Bapak Ibu guru, ya semuanya saja ini kan ada namanya penilaian kinerja, itu salah satu bentuk akuntabilitas. Meskipun itu baru secara formal, ya, secara administratif. Kalau yang lebih substansi itu yang mengerti adalah dirinya masing-masing. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ya Pak dalam penilaian kinerja Bapak Ibu guru, seorang pemimpin juga masuk di dilema etika juga. Iya, artinya kan terkait dengan itu kan tentu kita mempertimbangkan itu tadi dampak, karena nanti kan kembali kepada prinsip moral yang dianut. Karena sekarang ini nilai-nilai moral itu kan sudah semakin luntur, apalagi persoalan itu. Jadi sangat penting untuk diingat bahwa dalam mengambil keputusan etika harus mempertimbangkan banyak hal. Nah, tetapi dengan mematuhi nilai-nilai etika dan pedoman yang jelas, kita dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan integritas dan moralitas dalam lingkungan sekolah untuk peningkatan pendidikan. Luar biasa sekali Pak, ini kepemimpinan yang bijak ini Bapak Yuswanto ya, yang sudah diterapkan di SMK Negeri 1 Jati ya Pak. Pak, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya ya. Semoga dari apa yang pembicaraan atau wawancara kami hari ini ya, bisa memberikan manfaat dan dampak positif bagi perkembangan SMK Negeri 1 Jati. Amin. Dan bisa memberikan perubahan ke Bapak Ibu guru serta staf karyawan yang ada di SMK Negeri 1 Jati. Sukses selalu ya Pak ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Ji.
Pak, ngapunten, ini kan saya kesini, saya akan melakukan wawancara dengan Bapak terkait topik itu Bapak, apa? Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Bapak. Oke. Bisa nggih? Bisa. Nggih. Nggih. Pak Budi, selama ini nggih, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Ini dari pengalaman kita selama di sekolah ya, Bu. Kadang di institusi pendidikan kita mengetahui lah bahwa dilema etika itu merupakan tantangan terberat bagi kita. Bagaimana kita bisa menghadapi dari waktu ke waktu, kita menghadapi situasi, nilai-nilai yang mendasar tentang mungkin cinta kasih, kebenaran, keadilan, kebebasan, toleransi, penghargaan hidup. Secara umum mungkin dilema etika kita kategorikan menjadi 4. Yang pertama, individu melawan kelompok. Jadi kita sendiri dengan kelompok akan bagaimana. Terus rasa keadilan dengan rasa kasihan, rasa kasih sayang gitu kan. Terus kebenaran dengan kesetiaan. Dan yang keempat adalah jangka pendek dan jangka panjang. Kira-kira kalau untuk di SMA Krida Pak, poin yang mana Pak itu yang termasuk dilema etika bagi Bapak? Di sini Bu, yang terberat itu kadang-kadang individu melawan kelompok Bu. Dan juga bisa dipungkiri ya Pak. Mungkin gitu ya. Meskipun kita sekolah kecil, kita juga gurunya juga sedikit. Tapi mungkin kadang-kadang kita merasa nyaman dengan seseorang, akhirnya kan menjadi kelompok seperti itu. Tapi kan kita juga bagaimana saya sebagai pemimpin bisa menyatukan hal-hal tersebut supaya menjadi satu kelompok besar saja, tidak jadi individual. Betul sekali Pak Budi ya. Langsung ini Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ya, di SMA Krida, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Bapak ya, sama-sama benar atau sama-sama mendukung nilai kebajikan. Dalam mengambil keputusan kita tetap kita musyawarahkan, kita musyawarahkan mana yang terbaik, bukan mana yang terbiasa. Yang terbiasa belum tentu baik, tapi yang terbaik inilah keputusan bersama. Jadi saya sudah membiasakan bahwa keputusan terbaik adalah hasil rapat, bukan keputusan kepala sekolah. Kesepakatan bersama sama Dewan Guru Bapak Baik Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini Bapak? Langkah-langkah yang kita tempuh pertama mungkin dengan pendekatan secara individu dengan kelompok. Meskipun saya menganggap di sini sebenarnya tidak ada kelompok Bu. Seperti keluarga kita keluarga, kadang-kadang sebelum rapat kita pendekatan guyonan, draft rapat seperti apa itu nanti kita sampaikan lebih awal. Jadi dalam rapat, dalam pengambilan keputusan sudah jadi satu kesepakatan. Berarti poinnya dikasih tahu dulu ke rekan-rekan gitu Bapak Baik Bapak. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Yang paling efektif itu ya seperti tadi yang saya sampaikan tadi, kita pendekatan terlebih dahulu. Artinya jadi tidak pure di rapat harus kita munculkan masalah. Jadi permasalahan itu sudah kita sampaikan seperti apa. Nah, jadi itu nanti peserta rapat kan akan tahu. Dia akan tahu bahwa nanti akan seperti ini, baiknya seperti ini, diskusinya akan seperti ini. Berarti ada prepare awal gitu biar Bapak Ibu terbiasa dan membiasakan Bapak. Baik Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Tantangan terbesar dalam pengambilan keputusan itu kadang-kadang malah dari diri kita. Dari kita kadang-kadang kita gini Bu, dalam rapat kadang-kadang kan saya sudah ada draftnya. Kadang-kadang saya sudah nanti akan saya tetapkan seperti ini, akan saya tetapkan A gitu misalnya.
tetapi ternyata dalam rapat rekan-rekan itu menginginkan yang B. Oh, ngoten. Jadi mau tidak mau saya sebagai yang di depan ya harus memutuskan B, meskipun tidak sesuai dengan hati nurani saya. Tetap harus saya sampaikan inilah yang terbaik, bukan keputusan kepala sekolah, tetapi adalah keputusan bersama. Itu ya, biar nanti menjalankan tugasnya enteng gitu ya Bapak. Baik Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat tidak sesuai jadwal yang diselenggarakan ya? Atau bentuk atau prosedur apa yang Bapak jalankan? Ya, dalam menyelesaikan dilema etika kita tidak terjadwal Bu. Tidak terjadwal, jadi setiap kegiatan, setiap kasus, setiap rapat, ya, disitulah kita sepakati bersama. Jadi dan dalam kesepakatan itu saya berharap tidak ada yang istilahnya berkecil hati, gondok atau grundel, tidak ada lah, karena ini sudah bersama ya, monggo kita laksanakan dengan sepenuh hati. Biar sama-sama ringan menjalankan tugasnya, Bapak. Ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam kasus-kasus dilema etika? Pada prinsipnya semua teman itu mendukung Bu. Jadi tidak ada yang di selesai rapat terusan pembicaraan di belakang itu tidak ada. Jadi apa yang dibutuhkan ya itu. Jadi semuanya kita dukung, meskipun kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Misalnya guru saya usul seperti ini, tapi ternyata dari teman-teman kurang setuju dengan tapi dengan hasil keputusan rapat mereka tetap dijalankan. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dan dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Di sini mungkin kebersamaan Bu, kebersamaan yang utama, karena dengan kata sepakat satu kata, insya Allah akan bisa memajukan sekolah. Terima kasih atas waktunya Pak Budi, kesempatan pada pagi hari ini dan hasil wawancara kita ya tentang itu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Semoga apa yang kita bicarakan pada pagi hari ini bisa memberikan manfaat dan bisa memajukan SMA Bidan Bapak. Saya akhiri ya Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.